Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Beni Krisna. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman beberapa teknik tangan yang ada pada tari Minang. Tapi sebelum itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di Minangkabau sebetulnya belum ada bentuk standar yang harus dijalankan. Akan tetapi bentuk-bentuk yang dilakukan masih berdasarkan interpretasi dari si pencipta dari tarian tersebut. Yang semua itu banyak berlatar belakang kepada bentuk-bentuk gerak yang ada pada pencaksilat. Nah, baik, gerakan-gerakan yang akan saya ajarkan itu gerakan dasar tangan ya. Ini sebetulnya bagi teman-teman yang sudah tahu ya tidak jadi masalah ya. Boleh di skip video ini atau boleh ditonton ya. Oke, gerakan tangan yaitu gerakan sembah. Gerakan sembah yang saya ingin ajarkan ini patokannya seperti apa. Nah, begini, gerakan yang saya pakai ini adalah gerakan sembah yang saya dapatkan juga secara detailnya di Institut Kesenian Jakarta. Ini posisinya itu seperti ini. Kalau kita mengambil posisi tangan sembah, itu kita coba dekatkan ke dada kita dulu dan kita dorong ke depan sampai tangan kita ini tidak bisa lagi dorong ke depan ya. Tapi kalau kita buka seperti ini, dia akan bisa dorong sampai ke depan. Tapi ini sekarang dari dada, telapak tangan kita tempelkan terus. Kita dorong sampai ke depan sampai dia tidak bisa lagi mendorong. Jangan sampai kebuka ya, kalau kebuka pasti bisa. Nah, posisi di sini baru itu yang kita pakai posisi untuk sembah. Ya, jadi kalau dari depan, dari dada kita dorong ke depan. Nah, itu sampai di sini. Dia tidak bisa lagi didorong ke depan, ya. Kalau kita buka, dia pasti bisa dorong ke depan. Tapi ini kita pakai yang tetap kedua telapak tangan kita nyatu. Kita dorong ke depan sampai tidak bisa lagi didorong ke depan. Nah, itu posisi pertama. Posisi untuk sembahnya, ya. Nah, sikunya bagaimana? Sikunya tidak seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi sikunya 45 derajat. Kita coba aja, kita rasakan antara 45 derajat sini ya, dari bahu kita. Kita coba kalau 90 dia mungkin kira-kira seperti ini ya. Kita turunkan sedikit jadi 45 derajat. Nah, ini posisi untuk yang sembah ya. Nah, jari-jarinya seperti biasa sembah. Itu pada umumnya seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mencoba untuk posisi sembah, posisi tangan sembahnya kita ambil dari dada, kita dorong ke depan sampai tidak lagi bisa didorong ke depan. Nah, ini baru posisi yang kita ambil untuk posisi sembah. Sikunya 45 derajat. Badannya seperti biasa, pandangan lurus ke depan ya. Pandangan lurus ke depan. Dagunya rata ya, tidak turun dan tidak ke atas, tapi rata. Itu ya. Nah, itu untuk posisi sembah. Nah, sekarang posisi yang kedua, posisi yang namanya tangan palabe. Palabe itu teman-teman, palabe itu kalau kita posisi yang tadi, kalau kita buang satu, ya, itu namanya palabe. Palabe ini perisai untuk badan kita. Ini palabe suwo. Palabe suwo ini, suwo itu kalau di Minangkabau kanan ya. Nah, ini kalau kita lepas dari sembah ini, kita lepas satu, itu namanya palabe suwo. Nah, waktu posisi palabe ini teman-teman, jari-jari kita harus kita masukin ya, kita tutup. Nah, ini kenapa ditutup ini? Saya coba interpretasikan kalau di silat.
Di silat itu tangannya tidak boleh kebuka, jempol tangannya ini tidak boleh kebuka, jadi harus ditutup. Ya, jadi tutup. Nah, gitu. Ini namanya posisi Palabe Suwo. Ya, Palabe Suwo. Kalau Suwo itu teman-teman, kalau di Minangkabau Suwo itu kita artikan kanan. Ya, tangan kanan, perisai kanan atau Palabe kanan. Nah, kalau kita lepas satu tangan kanan, posisinya namanya Palabe Kida. Kida itu kalau di Minang kiri, ya, Palabe Kida. Nah, mengambil posisi Palabe ini kita seperti tadi ya, kita dorong ke depan ya. Kita dorong ke depan seperti ini dan kita lepas satu. Itu namanya Palabe Suwo. Kalau kita lepas tangan kiri. Sekarang kita lepas tangan kanan. Itu Palabe Kida. Ya, posisinya tetap 45. Nah, sekarang persoalannya posisi yang Palabe ini. Palabe ini teman-teman itu untuk menghalangi tubuh kita ya. Sekarang kalau kita miringkan badannya, nah begini ya, berarti kan ini ada ruang. Nah, di saat kita membuat kuda-kudanya nanti akan saya teruskan, nanti kalau kita berdiri ya, sambil berdiri akan saya terangkan. Nah, kita posisinya harus kita tutup, kita tutup ruang yang sebelah kanan untuk tangan kanan. Ya, kita tutup bawah. Nah, itu nanti kalau kita pakai kuda-kuda. Yang ini yang posisi tangan dulu. Nah, ini untuk posisi tangan. Dan juga kalau kiri Kida, kita seperti ini. Nah, gitu. Nah, di saat mau bikin Palabe ini, kalau kita duduk seperti ini teman-teman, itu fokus matanya kan ke depan ya, fokus ke depan mata. Sekarang kita posisi muka. Nah, untuk posisi mukanya bagaimana? Posisi muka waktu kita membuat Palabe itu kan berarti kita mengecilkan tubuh ya. Ini kan besar, taruhlah ini besar, ruangnya besar. Karena tubuh kita menghadap ke depan. Sekarang karena Palabe, karena kita memperisai tubuh kita harus mengecilkan sasaran yang besar ini, kita kecilkan menjadi 90 miring. Ya. Nah, kalau Palabe Suwo, ini teman-teman ya, kalau Palabe Suwo kita miringkan badan kita ke arah diagonal kiri, Kida. Hap. Nah, itu posisinya ini jadi di depan ya, Suwonya jadi di depan. Sekarang kalau Palabe Kida, tubuhnya ini kita miringkan ke sebelah diagonal kanan. Up tubuhnya. Ya. Jadi ini namanya Palabe Kida. Gini, ya. Nah, untuk posisi kepala teman-teman, untuk posisi kepala ini penting juga. Dia ada 3 kombinasi ya. Ada beberapa 3 atau 4 kombinasi. Tangan, badan, muka, dan mata. Nah, ini ada 4 kombinasi. Jadi di dalam kita melakukan gerakan Palabe ada 4 kombinasinya. Jadi gerakan posisi tangan, badan, muka, dan mata. Nah, kalau tangan kan kita Palabe Suwo. Kalau kanan berarti badannya kita miringkan, kombinasi kedua kita miringkan ke sebelah kiri. Muka kita tetap mengikuti badan ke kanan, ke kiri, tetapi matanya ke depan teman-teman. Nah, beda ya. Jadi posisi muka mengikuti badan, hop ke diagonal. Mata kemana? Matanya fokus ke depan. Nah, itu. Jadi yang akan kita pakai sudut mata kanan. Ya teman-teman ya, sudut mata kanan di saat Palabe Suwo. Nah, sekarang di saat Palabe Kida. Nah, Palabe Kida, ingat Palabe Kida seperti ini, kita turunkan kanan, badan kita miringkan ke kanan, muka mengikuti badan, matanya ke depan. Ya, yang kita pakai sekarang sudut mata kanan, sudut mata kiri, ya. Nah, ini. Jadi waktu Palabe Kida, posisinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Ini sangat simpel sekali tapi dia punya titik-titik yang harus kita jalankan pada tubuh kita. Jadi ada 4 kombinasi kalau di saat melakukan gerakan Palabe. Nah, gitu.
Nah, gerakan palabek kanan kita ulang ya teman-teman ya. Palabek kanan turunin kiri. Di saat kita bikin palabek, badannya miring ke kiri, diagonal kiri, muka mengikuti badan, matanya ke depan. Ya, lurus ke depan yang tadi. Yang kita pakai sekarang sudut mata kanan. Nah, gitu ya. Balik lagi, sekarang kita coba pakai palabek kida. Turun tangan kanan, badannya kita miringkan ke arah diagonal kanan, muka juga arah diagonal kanan, matanya ke depan, sudut mata kiri kita ya. Nah, itu yang kita pakai waktu palabek kida. Nah, itulah teman-teman gerak dasar tari Minang dengan posisi tangan sembah dan palabek. Sederhana sekali teman-teman. Bagi yang sudah biasa mungkin sudah tahu ya, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, itu teknik dasar posisi tangan sembah dan palabek. Nanti akan kita teruskan lagi di posisi-posisi tangan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada gerakan-gerakan dasar tangan berikutnya. Terima kasih. Maju terus dunia tari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.